Assalamualaikum para pendengar novel audio di Kazaki Channel. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki ya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, untuk segera subscribe channel ini. Dalam kisah menikahi ratu dari dunia jin part 2 ini, Damar dan Naiya hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan keduanya, mengorbankan satu dunia demi dunia lain. Gerbang dimensi mulai retak. Manusia, jin, cinta, dan kekuasaan saling bertabrakan. Tapi dalam kekacauan itu, hanya satu hal yang tetap, cinta mereka yang tak tunduk pada ruang dan waktu. Bagaimana akhir cerita ini? So let's check it out. Pagi di Jakarta tampak biasa. Tapi tidak untuk Damar. Ia masih mengingat wajah ibu yang menangis di pinggir Ciliwung. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda dari kesedihan biasa. Seolah-olah jiwanya masih terhubung pada anaknya, walau tubuh sang anak telah menghilang. Damar kembali ke tempat itu. Kali Ciliwung berair coklat, arusnya lambat tapi tak pernah diam. Ia menunduk, menutup mata, dan membiarkan pikirannya merambat ke dunia antara. Tidak ada mantra. Hanya napas yang diperlambat dan hati yang dibuka. Suara lirih terdengar, seperti bisikan dari balik air. Di bawah jembatan tua, ada pintu yang tak disadari. Tapi yang masuk, tidak bisa keluar sendirian. Malam harinya, Damar kembali ke jembatan. Ia membawa sesuatu yang Naiya pernah ajarkan, garam hitam, cermin bundar kecil, dan cahaya lilin dari api asli. Ia menaburkan garam di sepanjang tepian bawah jembatan, lalu menyalakan lilin dan menatap cermin. Perlahan, air di sungai menjadi tenang, tak seperti biasanya. Bayangannya di cermin mulai berubah. Bukan wajahnya, melainkan wajah seorang anak kecil yang berteriak, tanpa suara. Kemudian, tanah di bawah jembatan terbuka. Bukan lubang fisik, tapi semacam celah dimensi. Seperti kabut tipis yang berkedip, lalu membentuk lorong remang. Dan Damar melangkah masuk. Dunia di balik celah itu sunyi. Langitnya hitam keunguan. Pohon-pohon tak punya daun. Waktu tak terasa berjalan. Di sana, ia melihat anak laki-laki itu, berjongkok di antara semak berduri, tubuhnya kotor dan pucat, matanya kosong seperti telah kehilangan akal. Tapi ketika Damar memanggil, anak itu menoleh. Menangis. Aku nggak tahu pulang. Aku cuma main peta umpet, terus tiba-tiba suara-suara manggil aku. Mereka bilang ini tempat bermain. Tapi tempat ini dingin. Damar mengulurkan tangan. Tapi sebelum sempat menyentuh, sesuatu muncul dari balik kabut. Makhluk tinggi kurus, wajahnya seperti topeng rusak dari kayu, tubuhnya membusuk tapi tidak roboh. Ia bersuara seperti kayu kering yang digesekkan. Manusia tidak boleh masuk. Anak ini milik kami. Ia sudah bermain. Maka ia tak boleh pulang. Damar menarik napas, mengaktifkan tanda di tangannya, simbol Astaria yang telah memudar, tapi masih menyimpan jejak Naiya. Simbol itu bersinar. Cahaya biru lembut memancar, dan makhluk itu meraung. Astaria, desisnya. Pengkhianat. Damar berteriak, aku tidak ingin berperang. Tapi aku akan melawan siapapun yang menahan anak ini. Makhluk itu mundur perlahan, sebelum menghilang seperti asap. Damar menggandeng anak itu. Tutup matamu. Jangan lepas tanganku. Dan saat mereka kembali menyusuri lorong kabut itu, dunia manusia menyambut mereka kembali dengan suara klakson dan bau bensin.
Anak itu kembali ke pelukan ibunya. Tangis pecah. Tapi Damar tak ikut bahagia. Ia berdiri di kejauhan, tubuhnya menggigil. Karena saat menoleh ke cermin di sakunya, ia melihat satu hal. Matanya berubah. Mata kanannya masih seperti manusia. Tapi mata kirinya, sekarang berwarna emas kelam, warna yang hanya ia lihat sekali sebelumnya, di mata para penjaga dunia antara. Ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Dan di malam itu, suara Naya terdengar samar, entah dari mimpi atau dari dimensi lain. Kau telah membuka pintu pertama. Dunia akan datang padamu, Damar. Baik dan buruk. Sudah 4 hari sejak Damar menyelamatkan anak itu. 4 hari tanpa tidur yang utuh. 4 hari di mana suara-suara mulai muncul di antara detik jam dinding dan sela-sela bisikan orang di jalan. Ia tahu apa itu. Ia tahu itu bukan halusinasi. Dunia antara mulai mengakar di pikirannya, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai bagian dari realitas yang terus hidup. Di cermin kamar, Damar memandangi matanya. Satu normal. Satu lainnya, tak pernah berubah sejak malam itu. Emas kelam, seperti mata penjaga. Siapa aku sekarang? Bisiknya. Masihkah aku manusia? Tidak ada jawaban. Tapi ia tahu, jawaban itu akan makin kabur setiap harinya. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa. Kembali ke kantor pusat tambang, menghadap atasan, menyerahkan laporan. Tapi kini, ruangan terasa asing. Kata-kata orang lain seperti gema, tidak menyentuhnya secara nyata. Ia mulai merasa terasing dari dunia manusia. Ia tahu ia bisa makan, berbicara, bahkan tertawa kalau dipaksa. Tapi ada semacam lapisan halus yang memisahkannya dari orang lain, seperti ia hanya melihat hidup dari balik kaca. Paling parah terjadi pada malam ketiga. Ia bermimpi berada di kerajaan Astarea, tapi kali ini, tak ada Naya. Yang ada hanyalah tahta kosong. Dan dinding-dinding kerajaan mulai retak, darah menetes dari ukiran emas, dan di udara ada bisikan yang berkata, "Jika kau tak kembali, maka kerajaan akan mati bersamamu." Ia terbangun dengan keringat dingin. Dan yang aneh, tangannya berlumur tanah basah. Seperti ia benar-benar pergi ke suatu tempat. Damar mulai menulis di buku catatan kecil. Hanya untuk menjaga waras. Hari ke-15 sejak kembali. Aku masih mendengar suara-suara. Kadang aku tahu apa yang akan dikatakan orang lain sebelum mereka bicara. Kadang aku tahu hal-hal yang belum terjadi. Aku mencoba menutupnya. Tapi dunia ini terlalu sunyi tanpa itu. Ia berhenti menulis. Kemudian menambahkan, "Aku rindu Naya. Tapi kadang aku takut, aku hanya mencintai bayangannya." Di suatu malam yang tenang, Damar duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang dipenuhi lampu. Di seberangnya, apartemen lain berdiri diam. Tapi dari salah satu jendelanya, ia melihat seorang lelaki, duduk sendiri, menangis tanpa suara. Damar bisa merasakan duka lelaki itu. Seolah-olah ia pernah mengalami duka itu sendiri. Ia bisa tahu bahwa lelaki itu baru kehilangan istri, dan menyalahkan dirinya sendiri. Damar memejamkan mata. Ia sadar, kini ia bisa membaca jiwa. Dan seketika itu pula, ia sadar akan satu hal yang menakutkan. Jika aku terus hidup seperti ini, aku akan kehilangan hak untuk menjadi manusia seutuhnya. Tapi jika aku melepaskan ini semua, siapa yang akan menolong mereka yang terjebak seperti anak itu, seperti aku dulu? Pada akhirnya, Damar menulis kalimat terakhir malam itu di buku catatannya. Aku bukan nabi. Bukan penyihir. Aku hanya seorang lelaki yang mencintai seorang ratu dari dunia yang terlupakan. Tapi sekarang, cinta itu telah menjadi warisan.
dan aku tak bisa berpaling. Kantor pusat mengirim Damar kembali ke lapangan. Alasannya sederhana, pekerjaan eksplorasi tambang nikel di hutan timur Sulawesi harus kembali dijalankan setelah tertunda selama 2 bulan. Lokasi yang sama. Tempat pertama kali ia hilang. Tempat di mana segalanya bermula. Kau yang paling kenal area itu, kata atasannya. Kami sudah siapkan alat berat dan survei geologis dari tim baru. Damar tidak menjawab. Ia hanya menatap peta wilayah, melihat titik merah yang menandai koordinat utama, tengah hutan, di atas bukit dengan batu berurat emas. Itu bukan sekadar lokasi. Itu adalah pintu gerbang. Tempat pertama kali ia terbangun di Astaria. Ia mencoba menolak. Tapi perusahaan mendesak. Dan akhirnya, Damar kembali ke sana. Saat menginjakkan kaki di tanah hutan itu, sesuatu dalam dirinya bergetar. Angin tidak lagi sekadar udara. Daun-daun berbisik seperti suara Naya dari kejauhan. Kabut tipis menyambut di sela batang pohon. Tanah ini hidup, bisik Damar. Operator alat berat tak peduli. Mereka mulai membuka jalur, menebang, menggali, dan memaku tanah. Suara mesin merobek ketenangan yang pernah menyelubungi wilayah itu. Tapi tidak satu pun dari mereka sadar bahwa mereka sedang membangunkan sesuatu. Malam pertama di camp, Damar bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan pintu gerbang kerajaan Astaria, tapi kini pintunya terbakar. Dan dari balik retakan dinding, keluar wajah-wajah samar makhluk tak dikenal. Bukan jin Astaria, tapi entitas dari kedalaman tanah, hitam, bersisik, bermata banyak. Damar, bisik suara Naya, tanah kami dikoyak. Bata sudah tipis. Dan mereka yang dahulu terkurung, akan bebas. Keesokan paginya, seorang teknisi menghilang. Jejak kakinya ada sampai ke tepi lereng, lalu hilang begitu saja. Tidak ada bekas tergelincir. Tidak ada suara minta tolong. Damar tahu, dimensi itu kembali terbuka. Bukan karena cinta, tapi karena kerakusan. Ia berjalan sendirian ke titik survei utama. Di sana, ia menemukan tanah yang belum pernah disentuh, berlapis batu hitam dengan ukiran kuno yang sama dengan yang ada di gerbang Astaria. Dan di tengah-tengahnya, tertancap sebuah batu kastara kecil, bersinar samar. Batu itu bukan hanya simbol kerajaan, tapi segel. Dan kini, alat berat sudah siap menggali tepat di atasnya. Damar berlari kembali ke camp. Kita harus hentikan semuanya, teriaknya. Tempat ini bukan untuk digali. Tanahnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari nikel. Mereka hanya menertawakan. Damar, kau stres. Istirahat saja. Ini bukan kuil, ini mineral. Tapi malam itu, suara alat berat berhenti sendiri. Dan saat semua orang keluar dari tenda, tidak ada siapapun yang mengoperasikan alat itu. Tapi mesinnya hidup. Sendiri. Besoknya, 2 pekerja lagi menghilang. Dan saat tanah retak untuk pertama kalinya, bau darah keluar dari celahnya. Malam ketiga di camp. Angin tak bergerak. Langit mendung, tapi bulan masih memancarkan cahaya keperakan, temaram di balik kabut. Damar duduk di atas batu besar dekat lereng tempat para pekerja menghilang. Ia memegang cermin bundar kecil, yang dulu Naya tinggalkan dalam balutan jubahnya, saat mereka berpisah. Di permukaannya yang mulai buram, ia masih bisa melihat sedikit kilau simbol kerajaan Astaria. Kalau kau bisa mendengar, bisik Damar, aku butuhmu. Aku tak bisa hadapi ini sendiri. Cermin itu diam. Tapi Damar tidak menyerah. Ia merobek sedikit telapak tangannya,
membiarkan darah menetes ke tanah. Aku bukan penyihir. Bukan jin. Tapi jiwaku milikmu, Naiya. Kalau kau masih mengingat aku, jawablah. Untuk beberapa saat, hanya kesunyian. Lalu, kabut mulai menebal. Angin berputar. Cermin memanas di tangan Damar. Ia menutup mata. Dan ketika ia membukanya kembali, ia tak lagi berada di hutan. Ia berada di antara dua bayangan. Langit berwarna ungu tua. Tanah tak berbatas. Di kejauhan, berdiri sosok perempuan dalam gaun putih keperakan, rambut hitamnya menjuntai panjang seperti tirai malam. Naiya. Wajahnya sama. Tapi kali ini, matanya berselimut luka dan kelelahan. Tapi saat melihat Damar, matanya melembut. Kau memanggilku, akhirnya. Damar berjalan ke arahnya, tapi langkahnya lambat, seolah tanah sendiri menahan gerak. Aku takut, aku sudah kehilanganmu. Naiya tersenyum tipis. Aku tidak pernah jauh. Tapi kau tahu, Damar, setiap panggilan ke dimensi ini membuka celah. Dan celah itu, dilihat oleh banyak mata. Damar menunduk. Tempat kita dulu, tanahnya sedang digali. Mereka membuka segel yang bahkan aku tak tahu cara menutupnya. 3 orang sudah hilang. Aku tahu ini baru permulaan. Naiya mengangguk. Kau benar. Tempat kau menghilang dulu bukan kebetulan. Itu salah satu gerbang tua ke Astaria. Bukan hanya jalur spiritual, tapi juga penjara, tempat kami menyegel mereka yang menolak cahaya. Dan sekarang segel itu rusak, lanjut Damar. Naiya mendekat. Jika kau tak hentikan mereka, makhluk-makhluk yang dikurung akan bebas. Mereka bukan seperti para jin dari kisah manusia. Mereka tidak bicara. Tidak bernegosiasi. Mereka akan menyebar, dan menelan batas antara dunia. Damar menghela napas. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Naiya memegang wajahnya dengan lembut. Mulailah dengan menerima. Kau bukan hanya manusia lagi, Damar. Kau adalah jembatan. Saat kabut mulai menutup pandangan mereka, Damar menggenggam tangan Naiya. Apakah kau akan membantuku? Selalu, jawab Naiya, tapi aku tak bisa datang penuh ke dunia manusia. Tubuhku akan hancur. Tapi aku bisa membantumu dari balik cermin ini. Dan jika waktunya tiba, aku akan memilih, Damar. Demi kau, demi dunia. Cahaya meledak pelan. Damar terbangun. Di tangannya, cermin itu kini bersinar perlahan, tak lagi dingin. Dan di permukaannya, ukiran yang sempat pudar muncul kembali, lebih terang. Lambang Astaria dan sebuah tulisan kuno yang Damar kini bisa baca tanpa belajar. Semakin dalam kau masuk, semakin dalam pula dunia akan menuntutmu. Tapi Damar tidak takut. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu Naiya masih bersamanya. Langit mendung menggantung seperti peringatan. Para pekerja mulai membangun terowongan horizontal. Batu-batu hitam yang dulu tertutup kini tersingkap. Aroma logam bercampur dengan bau aneh seperti belerang dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Damar berdiri di tepi tenda koordinasi, mengamati peta area tambang. Garis merah menunjukkan jalur pengeboran utama, dan tepat di ujungnya, letak segel kerajaan yang sudah retak. Ia tahu satu hal, jika mereka terus menggali ke sana, gerbang akan benar-benar terbuka. Dan tak ada yang bisa mengurungnya kembali. Malamnya, Damar menyelinap ke dalam gudang alat. Ia mengambil 2 hal. Generator portabel kecil dan selang air kimia tekanan tinggi yang biasa dipakai untuk mengikis batu.
Ia tahu di titik koordinat Maret 17, ada celah alami di tanah, cukup sempit untuk dilewati sendiri, dan mengarah ke bawah batu segel. Itulah tempatnya, tempat ia akan mencoba menyegel kembali retakan. Dengan berbekal cermin pemberian Naiya dan darah yang masih mengalir dari sumpahnya, Damar akan mencoba ritual yang tak pernah diajarkan siapapun. Saat dini hari, di saat sebagian besar pekerja tidur, Damar turun diam-diam ke titik itu. Langkahnya mantap. Begitu sampai di celah tanah, ia merangkak masuk. Gelap, pengap, bau tanah basah dan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menyalakan lampu kepala dan melihat dinding batu yang tertutup ukiran kuno, kini berdenyut pelan seperti urat makhluk hidup. Damar meletakkan cermin di tengah ruangan, lalu menyusun batu-batu ritual yang ia kumpulkan dari pinggir camp. Ia ingat kata-kata Naiya. Segel bisa diperkuat, bukan dengan sihir, tapi dengan niat dan pengorbanan. Damar menggenggam darah di telapak tangannya, mencampurnya dengan air murni, lalu menyiramkannya ke batu segel. Lalu ia bicara. Dengan Haku sebagai jiwa pengikat. Dengan nama cinta yang membelah dua dunia. Aku menyegel kembali pintu ini. Bukan untuk menahan cinta, tapi untuk menjaga batas agar tidak runtuh. Untuk sesaat, tidak terjadi apa-apa. Lalu tanah bergemuruh. Dan dari batu itu, keluar semburan asap hitam, arwah-arwah kecil yang berteriak namun kemudian membatu di udara, lalu menghilang. Ukiran pada batu menyala sebentar, lalu perlahan padam. Dan saat semuanya tenang kembali, retakan batu itu menutup. Damar jatuh terduduk, kehabisan napas. Pagi harinya, para pekerja bingung. Mesin utama macet. Jalur pengeboran di titik Maret 17 runtuh sendiri, tanpa gempa. Dinding tanah memadat seperti disegel dari dalam. Tidak ada yang bisa menembusnya, bahkan dengan bor utama. Atasan proyek mengumpat. Kita harus pindah titik. Damar hanya tersenyum kecil. Ia tahu, untuk sementara, dunia aman. Tapi ini hanya permulaan. Karena malam itu, dalam mimpinya, Naiya menampakkan diri. Kau sudah memperlambat mereka. Tapi segel lain, mulai terbangun. Akan datang waktunya kau harus memilih, Damar. Antara menjadi jembatan, atau menjadi penjaga pintu terakhir. Malam datang tanpa suara. Langit tampak lebih pekat dari biasanya, seperti lukisan tinta yang menetes tanpa arah. Damar terjaga di dalam tenda, tubuhnya masih terasa lelah setelah ritual penyegelan semalam. Tapi hatinya tak tenang. Sesuatu, seperti panggilan dari jauh, memanggil namanya. Dan kali ini, bukan dari cermin, tapi dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya lenyap. Udara membeku. Suara jangkrik dan mesin generator hilang digantikan oleh gaung gema dari ruang tak berbatas. Damar berdiri di dalam ruang hitam berkilau, seperti langit malam tanpa bintang. Di tengah ruangan, terdapat singgasana kosong yang terbuat dari akar dan batu kristal. Di sisinya, berdiri Naiya, dalam wujudnya yang paling agung, mengenakan mahkota kerajaan yang bersinar seperti perak cair. Ia menatap Damar dengan mata teduh, tapi kali ini serius. Kau telah melewati batas yang tak bisa dibalik, Damar. Penyegelan semalam telah membangunkan warisan yang terkunci dalam darahmu. Warisan? Naiya mengangguk. Darahmu, bukan hanya manusia. Leluhurmu dahulu adalah pelintas antara dunia. Kau berasal dari garis keturunan Pangripta Gerbang, penjaga antara dunia jin dan dunia manusia. Kau tak pernah tahu, karena kekuatan itu tertidur. Tapi cinta yang kita miliki telah membangunkannya. Damar menggenggam lengan bajunya. Lalu apa yang kau inginkan dariku sekarang?
Naiya melangkah maju. Di telapak tangannya, muncul sebuah simbol api membentuk cincin dan mata terbuka di tengah. Ia mendekat dan menekannya ke dada Damar. Damar menjerit, bukan karena sakit, tapi karena panasnya seperti kebenaran yang menyatu langsung dengan jiwanya. Mulai malam ini, kau menjadi pengikat gerbang. Akan ada 3 segel kuno lainnya yang kini mulai retak. Kau harus menemukannya dan memperkuatnya. Jika satu saja runtuh, dunia tidak akan mampu menahan masuknya kegelapan. Tapi kau tidak sendiri. Tiba-tiba, di sisi Damar muncul bayangan 2 sosok, satu perempuan berpakaian modern seperti petualang spiritual, dan satu laki-laki tua berjubah hijau pucat. Naiya menatap keduanya. Mereka adalah penjaga dari 2 zaman sebelumnya. Kau akan bertemu mereka dalam perjalanan. Tapi yang paling penting, percaya pada hatimu, Damar. Karena setiap gerbang memiliki kunci yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Cahaya meledak dari simbol di dadanya. Dan Damar terbangun dengan teriakan tertahan. Di dada kirinya, di balik kulit, terbakar lambang mata dan api. Lambang kuno Astarea. Tapi hanya dia yang bisa melihatnya dalam pantulan cermin. Dan di dalam cermin, suara Naiya berbisik satu nama. Gerbang berikutnya berada di bawah tanah kota tua, kota Sawung Raja. Damar membuka peta. Kota Sawung Raja hanyalah titik kecil di selatan Kalimantan. Dulu pusat kolonial tambang batu bara, kini kota kecil yang perlahan mati. Tapi ada legenda tentang lorong bawah tanah yang tidak pernah selesai digali, dan orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Damar mengepak barang. Ia akan pergi sendiri. Tapi kini ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah pengikat gerbang. Perjalanan ke Sawung Raja memakan waktu 2 hari. Kota itu tidak tercantum dalam peta digital secara lengkap. Google Maps bahkan hanya menampilkan potongan jalan besar, tanpa rincian gang-gang kecil atau pemukiman tua. Selebihnya, seperti kota yang disembunyikan dari algoritma. Saat Damar tiba, langit berwarna abu-abu keperakan. Tidak ada sinyal ponsel. Pelang kayu tua menyambutnya di gerbang kota. Selamat datang di Sawung Raja, teguh sejak 1892. Namun kata, selamat, telah pudar, menyisakan tulisan mengerikan. Datang di Sawung Raja, teguh sejak 1892. Seolah memberi peringatan bahwa tak semua yang datang bisa pergi kembali. Jalanan kota kosong. Rumah-rumah tua berderet dengan cat yang mengelupas. Toko-toko tua berdebu seakan tak pernah buka, tapi Damar merasakan ada mata yang mengawasi. Bukan hanya dari jendela, tapi dari tanah di bawahnya. Ia berjalan menuju satu-satunya penginapan yang masih berdiri, Losmen Kartiwa. Penjaganya, seorang wanita sepuh bernama Bumerna, menatap Damar lama sebelum menyerahkan kunci kamar. Kau bukan orang sini, katanya pelan. Tapi kau datang karena sesuatu yang lama terkubur. Damar hanya tersenyum tipis. Saya cuma peneliti sejarah. Bumerna mencibir, seolah tahu itu kebohongan. Tapi ia tidak bertanya lagi. Malam harinya, Damar menjelajahi kota. Ia melewati lorong bekas tambang tua di belakang pasar. Ada tanda larangan, tapi pagar kawat sudah karatan. Bau logam dan tanah basah semakin kuat saat ia mendekati pintu masuk, dan di dinding batu, ia melihatnya. Simbol mata dan lingkaran api. Tapi berbeda dengan yang ia lihat sebelumnya, simbol ini disilang dengan goresan kasar. Seperti ada yang mencoba menghapusnya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Damar membalik. Seorang pria tua dengan mata redup dan jubah coklat berdiri diam, membawa tongkat kayu. Sudah lama sejak ada pengikat datang ke gerbang ini, katanya. Damar menegang.
Siapa kau? Namaku Kiai Randu. Aku penjaga bayangan dari zaman kolonial. Aku ditinggalkan di kota ini, menjaga gerbang dari makhluk yang tidak bisa dibunuh, hanya ditahan. Dan segelnya sudah mulai retak. Kiai Randu menunjuk ke bawah kaki mereka. Di bawah pasar ini, lorong lama membawa ke gerbang kedua. Tapi kau tidak bisa langsung masuk. Kau harus menemukan kunci dari ingatan yang hilang. Damar menatapnya tak mengerti. Apa maksudmu? Saung Raja menyimpan sejarah yang diputar-balikan. Agar bisa masuk dan menyegel, kau harus memahami kenapa kota ini dikutuk. Karena setiap gerbang tak hanya dijaga oleh kekuatan, tapi juga oleh dosa manusia yang belum ditebus. Dan malam itu, Damar mulai mendengar bisikan. Dari balik tembok, dari sumur kering, dari lorong-lorong tua, kami dikubur hidup-hidup. Mereka mengorbankan kami. Saung Raja berdiri di atas darah. Pukul 2 dini hari. Pasar tua Saung Raja sunyi. Kios-kios kayu tampak seperti barisan peti mati dalam bayangan lampu bulan. Damar berdiri di depan lubang sumur tua yang ditutupi jeruji besi. Kiai Randu berdiri tak jauh, hanya mengangguk kecil. Kau harus masuk sendiri. Aku tidak bisa menemanimu lebih dalam. Jika kau gagal, kau tidak akan kembali. Damar menarik napas dalam-dalam. Ia memegang liontin pemberian Naya dan melangkah turun. Lorong di bawah tanah jauh lebih luas dari yang ia duga. Dindingnya lembab, berlapis batu dan tanah liat, namun ada ukiran-ukiran yang mengikuti sepanjang jalur. Ukiran itu menggambarkan manusia membawa lentera, melintasi dunia gelap, bertemu makhluk bersayap hitam dengan mata menyala. Langkah Damar makin berat. Udara terasa semakin padat, dan dari kegelapan, terdengar suara. Langkah manusia, bau darah baru. Damar berhenti. Dari lorong bercabang muncul makhluk tinggi, mengenakan jubah panjang yang tampak seperti asap padat. Wajahnya ditutupi topeng perak berukir. Di belakangnya, 4 tangan yang kurus dan panjang bergerak perlahan, seolah mengatur bayangan. Namamu, pengikat? Damar menatap tajam. Damar. Makhluk itu berbisik, nama yang biasa. Tapi jiwamu tidak. Aku adalah Rehkal, penjaga gerbang kedua. Aku tidak hidup. Aku tidak mati. Tugasku hanya satu, menakar hati mereka yang datang. Tiba-tiba, dinding lorong runtuh menjadi bayangan cair. Damar terlempar ke tengah ruang hitam putih, seolah di dalam pikirannya sendiri. Rehkal kini ada di atasnya, berbisik di setiap sisi. Jika kau ingin menyegel gerbang, maka kau harus melewati 3 ujian. Keberanian, keikhlasan, dan kenyataan. Jika gagal, jiwa akan terkunci di antara dunia. Ujian pertama, keberanian. Tiba-tiba Damar melihat kembali tambang tempat ia dulu bekerja. Tapi kini, rekan-rekannya satu persatu jatuh ke jurang, memanggil namanya. Tolong, Damar. Kau bisa menyelamatkan kami. Tapi Damar tahu ini ilusi. Ia menggenggam liontin Naya dan berkata, aku tidak akan tergoda rasa bersalah. Aku punya tugas lebih besar. Dan ilusi itu retak seperti kaca. Ujian kedua, keikhlasan. Ia melihat kembali wajah Naya, menangis. Jika kau menyegel gerbang ini, Damar, maka kita tak akan bisa bersama lagi. Aku akan terjebak di duniamu. Hilang. Air mata membasahi wajahnya. Tapi Damar hanya menatapnya pelan. Cinta tak boleh menghancurkan dunia. Naya tersenyum, dan menghilang dalam cahaya. Ujian ketiga, kenyataan. Ia berdiri di depan cermin,
namun yang terlihat bukan dirinya, melainkan makhluk jin hitam, penuh amarah dan kekosongan. Itu bagian dari jiwamu, Damar. Kau bukan manusia sepenuhnya. Bisakah kau menerima kegelapan itu? Damar menatap makhluk itu dan berkata, "Aku tidak akan menyangkalnya. Tapi aku tidak akan membiarkannya menguasai diriku." Ia memeluk bayangan itu. Dan perlahan, makhluk itu meleleh masuk ke tubuhnya. Menjadi bagian dari dirinya. Semua lenyap. Rehkal muncul kembali, kini membungkuk. Kau telah melewati 3 ujian, pengikat. Gerbang kedua kini tunduk padamu. Tapi ingat, 1 gerbang tersisa. Dan yang terakhir, tidak bisa hanya disegel. Ia harus dikorbankan. Damar membuka mata. Ia masih di lorong. Di tangannya, kini ada pecahan batu segel, berpendar biru terang. Saat ia melangkah keluar, Kiai Randu menatapnya takjub. Kau berhasil. Dan segel kedua kini aman. Tapi waktu kita hampir habis. Langit Saung Raja kini berubah. Awan bergerak cepat, dan angin bertiup dari arah utara. Arah gerbang ketiga. Di dalam kamar losmen Kartiwa, Damar mengamati kembali pecahan segel biru yang ia bawa dari lorong Saung Raja. Cahaya batu itu memancarkan sinyal samar, bukan hanya cahaya, tapi juga arah. Seperti kompas hidup, ia berdenyut setiap kali Damar menghadap ke timur laut. Kiai Randu, yang masih menemaninya, menatap benda itu dengan wajah muram. Gerbang ketiga, bukan milik tanah ini. Aku bisa merasakan getarannya. Ia bergerak. Seperti mencoba menyembunyikan dirinya. Damar mengangkat alis. Berarti dia bukan terikat ke tempat tertentu? Dulu tidak. Tapi kini, energi kegelapan membawanya ke tempat yang pernah menumpahkan banyak darah. Negeri yang pernah menyimpan ritual pemanggilan terbesar dalam sejarah jin barat. Kiai Randu meletakkan gulungan kain kuno di hadapan Damar. Saat dibuka, peta dunia kuno terbentang. Di satu titik, ditandai dengan tinta merah dan simbol mata. Shirakawa Go, Jepang. Damar menatap nama itu. Ia mengenalnya. Sebuah desa kecil di pegunungan Gifu, Jepang. Terkenal karena rumah-rumah beratap jerami dan salju abadi. Tapi yang tidak banyak orang tahu, desa itu dulu pernah menjadi pusat kultus rahasia, yang dikenal sebagai Xinsha, pemuja, RT Noyai, makhluk dari bawah tanah. Dan menurut naskah yang ditinggalkan oleh Kiai Randu, gerbang ketiga, tersembunyi di bawah desa bersalju. Dijaga oleh penjaga bisu. Dan hanya bisa dibuka oleh mereka yang membawa darah 2 dunia. Damar menatap simbol segel biru di tangannya. Ia merasa denyut itu makin kuat saat mengarahkan ke titik peta Shirakawa Go. Rasanya seperti tubuhnya menarik magnet, seperti ada bagian dari dirinya yang memang dipanggil untuk ke sana. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Kiai Randu mengangguk pelan. Tapi kau tak bisa pergi sendiri. Satu lagi akan datang menemuimu. Penjaga dari barat, yang telah lama menunggumu tanpa tahu siapa kau. Sebelum Damar sempat bertanya lebih jauh, pintu losmen diketuk. Saat ia membuka, berdiri seorang wanita muda berambut pendek dan mengenakan kalung batu giok biru. Wajahnya asing, tapi matanya seperti menyimpan kenangan lama. Namaku Keira Alvarez, aku dari Spanyol. Aku juga berubah setelah menyentuh gerbang pertama di pegunungan Pyrenees. Aku diutus untuk membantumu menyegel yang terakhir. Karena jika kau gagal, maka ini semua akan menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dibangunkan siapapun lagi. Dengan bantuan Keira, Damar bersiap menempuh perjalanan lintas benua.
Tapi ada pertanyaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Jika dua gerbang pertama butuh segel, mengapa yang ketiga butuh korban? Dan apakah dia, Damar, yang akan menjadi korbannya? Salju mulai turun ketika kereta terakhir meninggalkan stasiun Takayama. Dari sana, Damar dan Keira melanjutkan perjalanan dengan mobil sewaan menuju desa Shirakawago, sebuah tempat yang tampak beku, tak hanya oleh musim, tapi oleh waktu. Ketika melewati gerbang kayu tua yang bertuliskan Shirakawago, Damar merasakan hawa aneh. Udara di sini lebih berat, seolah mengandung bisikan yang tidak diucapkan. Tempat ini seperti ditutup oleh sesuatu, gumam Keira. Ada kabut spiritual. Rumah-rumah beratap jerami Gashizukuri berdiri berjajar seperti raksasa diam. Banyak di antaranya tampak kosong, jendelanya ditutupi dari dalam. Hanya satu penginapan yang terbuka, dijaga oleh seorang lelaki tua dengan tangan buntung. "Nama saya Fujimoto-san," katanya sambil menatap Damar lama. "Kalian bukan turis biasa. Aku bisa mencium sisa api dari dunia lain." Damar tidak menjawab. Tapi Keira membalas dengan bahasa Jepang lembut. "Kami mencari akar tempat itu yang terkubur." Fujimoto diam. Lalu ia berkata, nyaris berbisik. "Bukan terkubur, tapi disembunyikan. Di bawah rumah keluarga Toba, yang telah dikutuk 3 generasi." Malam itu, Damar dan Keira berjalan menyusuri jalan-jalan kecil yang bersalju. Di setiap persimpangan, mereka melihat tori kayu yang patah, dan di tanah, mantra sutra yang dibakar sebagian. Lalu mereka tiba di rumah tua yang disebut Fujimoto. Keluarga Toba. Bangunannya ditinggalkan, namun tidak runtuh. Seolah ada sesuatu yang menjaganya tetap utuh meski waktu mencoba menghancurkannya. Di pintu depannya tertempel simbol Mitsuguchi no Shirushi. 3 mulut penyegel. "Ini bukan segel untuk mengunci," kata Keira. "Ini segel untuk memperingatkan. Artinya, jika kau buka ini, kau buka 3 kematian." Meski begitu, mereka tetap masuk. Di dalam, rumah itu penuh kertas jimat yang menghitam. Di ruang tengah, sebuah altar tua menyimpan topeng kayu bergigi hitam dan 2 mata berlubang. Dan di lantai, sebuah lubang tertutup papan. Di kayunya tergores simbol kuno yang sama dengan batu segel biru yang Damar bawa. Ketika ia mendekat, segel biru itu bergetar keras di tangannya, lebih kuat daripada sebelumnya. "Gerbang ini, di bawah sini," gumamnya. Tapi sebelum ia membuka, suara Keira menahan. "Tunggu. Di bawah sana ada penjaga bisu." Ia tidak menyerang dengan cakar, tapi dengan ingatan dan luka jiwa. Lalu, terdengar suara pelan dari lubang. "Damar. Damar kaku." Itu suara Naiya. Tapi, bukan. Lebih dalam. Lebih dingin. Seolah diucapkan dari dasar bumi. Dan dari lubang itu, keluar hembusan udara panas, tidak alami. Seperti napas dari sesuatu yang telah lama tidur. Keira menoleh cepat. "Kita belum siap. Kita harus tahu lebih banyak dulu. Kenapa tempat ini dipilih? Kenapa harus Jepang?" Damar duduk di pojok ruangan. Bayangan panjang menyelimuti dinding. Ia tahu satu hal. Gerbang ini bukan hanya akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari kebenaran terbesar, tentang siapa dia sebenarnya, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang ditakdirkan untuk membuka pintu terakhir. Malam ketiga di Shirakawago. Damar terlelap karena kelelahan, tubuhnya lelah, tapi pikirannya gelisah. Keira tidur di ruangan terpisah. Di luar,
Angin menggoyangkan atap jerami, menciptakan suara seperti bisikan halus yang tak bisa diartikan. Dalam tidurnya, Damar merasa berat. Seperti diseret ke bawah oleh sesuatu yang tak terlihat. Kegelapan menelannya perlahan, dan saat ia membuka mata, ia berada di suatu tempat yang asing. Ia berdiri di tengah lorong panjang, temboknya dipenuhi cermin tua berdebu. Setiap langkahnya menggema, dan suara kakinya seperti bukan miliknya. Lalu dari dalam cermin, bayangannya mulai bergerak sendiri. Di satu cermin, ia melihat dirinya sebagai anak kecil, menangis di depan rumah. Suara ayahnya terdengar samar, berteriak marah. Ibunya diam di sudut, menatap kosong. Kau pikir ini hanya mimpi? Ini tempat kau sembunyikan luka-luka itu. Suara itu bukan miliknya. Tapi ia mengenalnya. Suara penjaga bisu. Di cermin lain, ia melihat Naya. Tapi wajahnya penuh kesedihan, dan di belakangnya, makhluk berwajah Damar sendiri menarik rantai dari lehernya. Cinta tanpa pengorbanan adalah penjara. Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau menyegelku di dunia ini. Damar menggeleng. Aku tak ingin kehilanganmu. Tapi kau sudah mengikat kami pada takdirmu. Satu cinta. Dua dunia. Tiga gerbang. Dan hanya satu jiwa yang boleh tetap utuh. Lorong bergeser. Kini ia berada di sebuah ruang persegi penuh pintu, tak bernomor, tak bertanda. Semuanya sama. Tak ada gagang. Hanya satu pintu terbuka di ujung ruangan. Ia berjalan ke sana. Di dalam, ia melihat dirinya, terbaring di tempat tidur rumah sakit. Badannya kurus, selang menancap di tubuh. Di sampingnya, Keira duduk menangis. Apa ini? Gumamnya. Aku, koma? Suara penjaga bisu membalas. Tidak. Tapi jika kau gagal menutup gerbang terakhir, dunia akan menempatkanmu di antara hidup dan mati. Sama seperti aku. Damar terjatuh. Ruangan berguncang. Dinding mulai meleleh seperti lilin. Suara itu menggelegar tanpa suara. Kau tidak siap. Jika kau datang padaku seperti ini, kau akan terpecah. Damar menggenggam liontin Naya, mengangkatnya tinggi. Aku tak akan lari. Jika aku harus terpecah, biar aku memilih caranya. Cahaya biru menyala dari liontin. Seketika lorong meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Damar terbangun. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Di luar, pagi telah datang, tapi salju berubah warna menjadi abu-abu. Keira masuk dengan panik. Kau bermimpi? Aku juga. Dan kita bermimpi tempat yang sama. Mereka saling berpandangan. Kini keduanya tahu. Penjaga bisu sudah sadar. Gerbang ketiga mulai bernafas. Dan waktu mereka tak banyak lagi. Pagi itu, salju turun tipis di desa Shirakawa-go. Namun tak seperti biasanya, salju kali ini menghitam di ujung-ujungnya, seolah menyerap energi jahat dari dalam tanah. Keira membuka peta lipat kuno yang diwarisi dari gurunya di Spanyol. Di atas kertas rapuh itu, tercantum titik kecil di balik bukit timur desa. Shinden no Fukuin, Kapel Bisikan. Tempat ini tidak ditemukan di peta turis manapun, kata Keira. Tapi naskah kuno menyebutkan, tempat ini adalah tempat terakhir para penjaga segel memohon pengampunan sebelum menyegel makhluk dari dunia bawah. Damar mengangguk. Kita harus ke sana. Sebelum gerbang itu terbuka sepenuhnya. Perjalanan ke bukit itu tidak mudah. Jalan setapak ditutup pohon tumbang, dan di antara salju, mereka menemukan tanda-tanda darah,
bekas kaki hewan yang tidak biasa. Bukan beruang. Bukan rusa. Makhluk itu sudah mulai bergerak di alam fisik, bisik Keira. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan kayu kecil yang hampir runtuh, tersembunyi di balik semak lebat. Pintu depannya tertutup papan kayu dengan tulisan kuno. Fuinsio yang mempunyai arti, segelkan itu. Damar membuka paksa pintu itu. Di dalam, hanya ada sebuah altar kayu dan tumpukan gulungan daun tua. Gulungan itu ditulis di atas kulit kayu yang dilapisi resin, mirip lontar, namun berbahasa Jepang campuran Sanskerta kuno. Keira membacanya perlahan-lahan. Kitab ini menyebut penjaga bisu sebagai Yami no Kot. Detak kegelapan. Ia tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditenangkan. Dengan satu cara. Ia menunjuk satu bagian yang lingkarannya diberi tinta merah tua. Yami hanya tunduk pada mereka yang membawa dua esensi jiwa. Satu dari tanah manusia, satu dari tanah jin. Mereka harus bersatu dalam ritual yang dilakukan. Di bawah cahaya bulan ketiga. Dan memberikan ingatan terdalam mereka. Sebagai pengganti darah. Damar terpaku. Dua esensi jiwa. Itu maksudnya aku dan Naya? Keira mengangguk. Ya. Kalian adalah pasangan antara dua dunia. Tapi jika hanya satu datang ke gerbang, maka yang lain akan lenyap dari eksistensi. Damar menatap altar. Di atasnya, terselip liontin kecil yang bentuknya identik dengan liontin milik Naya, namun retak di satu sisi. Ia menyentuhnya, dan seketika ia kembali melihat bayangan Naya di dimensi lain, menatapnya dengan mata penuh air. Jika kau datang, jangan datang sendirian. Aku bisa mengisi kekosongan jiwamu. Tapi tak bisa membentuk ulang takdirmu. Damar menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus menemukan cara membawa Naya secara utuh ke tempat ritual. Ia harus menyelaraskan ingatan mereka, mengungkap trauma terpendam dan mengikhlaskan sesuatu yang belum pernah dilepaskan. Dan untuk itu, mereka harus menunggu bulan ketiga, yang akan muncul dalam 7 hari lagi. Namun sebelum mereka sempat meninggalkan kapel, salju di luar mulai bergetar. Dan dari balik hutan terdengar bisikan ratusan suara, serempak dan tanpa jeda. Gerbang telah retak. Gerbang telah retak. Gerbang telah retak. Wajah Keira memucat. Penjaga bisu tahu bahwa kita tahu. Malam itu, bulan mulai tumbuh menuju bentuk penuhnya yang ketiga. Salju berhenti turun, digantikan langit yang bersih dan sunyi, seolah dunia tengah menahan napas. Damar berdiri di loteng penginapan tua itu, memegang liontin retak yang ia temukan di kapel. Ia menggenggamnya erat, memejamkan mata. Di benaknya, hanya satu nama terucap. Naya. Dan seolah menjawab panggilannya, udara di sekitarnya menjadi berat. Tidak mencekam, tapi hangat. Aroma melati dan tanah basah menguar, seperti aroma khas tubuh Naya saat hujan pertama turun di kerajaan jin. Ketika Damar membuka mata, ia melihat sosoknya, berdiri di ambang cahaya lilin, mengenakan pakaian putih semi-transparan dari kerajaan lamanya. Tapi kini, kakinya menyentuh lantai dunia manusia. Kau memanggilku, dan aku menjawab. Tapi ini tak akan lama. Air mata Damar jatuh tanpa sadar. Aku tak tahu harus bagaimana tanpamu. Naya menggeleng pelan, senyumnya lembut namun penuh beban. Cinta kita bukan tentang memiliki, tapi tentang mengikhlaskan dengan setia. Jika kita benar-benar satu, kita harus membiarkan bagian dari kita terluka. Untuk menyelamatkan dunia yang lebih besar. Keira masuk pelan,
tidak terkejut melihat Naya. Ia seperti sudah merasakannya. Malam ini adalah malam ketujuh dari lingkaran kesadaran. Jika kau bisa menyatukan hatimu dan berbagi ingatan terdalammu, maka gerbang itu bisa ditutup oleh dua jiwa dalam satu tubuh. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan kerelaan. Naya duduk di samping Damar. Kita harus membuka kembali semua luka yang belum sembuh. Semua kenangan yang kita sembunyikan dari satu sama lain. Ritual itu dimulai dalam keheningan. Damar dan Naya saling memandang, lalu duduk bersila berhadapan. Di antara mereka diletakkan cermin bulat kecil yang dipoles dari perak murni. Keira meletakkan seuntai benang merah di tangan mereka, simbol ikatan yang tidak terlihat dunia. Keira mulai membaca mantra dari kitab daun salju. Ingatan terdalam, datanglah. Wajah yang terhapus, muncullah. Biarkan mereka saling menelanjangi kebenaran, tanpa takut kehilangan. Cermin itu mulai bersinar samar, dan satu persatu kenangan terbuka. Damar melihat masa kecil Naya, dikucilkan oleh kaum jin karena memiliki darah manusia. Naya melihat Damar kecil, menyalahkan dirinya atas kematian ibunya, karena ia yang memanggil ibunya ke tambang malam itu. Mereka saling menangis dalam diam. Tapi tak menjauh. Tak takut. Lalu cermin berubah warna menjadi emas kemerahan, warna langit senja kerajaan Naya saat mereka pertama kali bertemu. Kita telah membuka semuanya, bisik Damar. Kini tak ada yang tersisa selain cinta yang tidak pura-pura. Naya mengangguk. Lalu ia menyentuh dada Damar dan menekan liontin yang kini menyatu dengan kulitnya. Setengah jiwaku kini dalam tubuhmu. Jika aku harus lenyap, aku akan tetap tinggal, sebagai bagian darimu. Tapi aku percaya, kita akan bertahan. Angin menerpa ruangan. Jendela pecah oleh kekuatan tak terlihat. Namun kali ini, Damar berdiri tegak. Di balik semua itu, ia tidak sendirian lagi. Karena di dadanya, berdegup dua jiwa yang saling percaya. Malam itu, bulan ketiga mencapai puncaknya. Langit merah tembaga menggantung di atas Shirakawa Go, dan salju tidak lagi turun dari langit, melainkan dari tanah, mengambang naik ke udara seperti abu. Damar, Keira, dan sosok Naya yang samar berjalan menuju runtuhan kapel bisikan, tempat di mana garis antara dunia manusia dan dunia jin menipis. Di tengah altar, lingkaran ritual digambar ulang oleh Keira. 3 simpul, 2 kutub, 1 jiwa. Damar berdiri di tengah lingkaran, sementara Naya berdiri di hadapannya, hanya tampak sebagian tubuhnya. Ia seperti cahaya yang nyaris padam, tapi hatinya kuat. Keira mulai membacakan mantra. 2 dunia, 1 luka. 1 tubuh, 2 jiwa. Siapa yang hidup, harus merelakan satu sisi dirinya menghilang. Langit terbuka. Sebuah cahaya vertikal turun dari angkasa seperti pilar, membelah dunia. Damar dan Naya terangkat ke udara. Di sekeliling mereka, kabut bergulung. Kabut yang menyimpan suara-suara ribuan jiwa yang gagal melewati gerbang. Lalu muncullah gerbang ketiga. Tinggi, tak berujung. Penuh simbol aneh yang berubah bentuk saat dipandang. Di tengahnya, berdiri sosok tak bernama, penjaga bisu. Hitam pekat, tanpa wajah, namun memiliki mata dari bayangan yang terus berganti ekspresi. Di tubuhnya, tertulis kutukan dari berbagai bahasa, Latin, Arab kuno, aksara Jawa, hingga mantra jin. Kau datang dengan 2 jiwa, bisik penjaga bisu tanpa suara. Tapi hanya satu yang boleh melangkah keluar. Ritual dimulai. Damar dan Naya harus menyelaraskan denyut jiwa mereka, melalui pengorbanan kenangan. Di dalam dunia itu, mereka berjalan di lorong waktu, di mana setiap kenangan yang mereka miliki muncul sebagai pintu bercahaya.
Kau harus meninggalkan kenangan yang paling kau genggam, kata Naiya. Karena hanya jiwa yang ringan yang bisa menutup gerbang ini. Satu persatu, Damar harus melepaskan kenangan terakhir bersama ibunya di tambang. Malam pertama ia jatuh cinta pada Naiya di Taman Cahaya. Momen saat ia bersumpah tak akan meninggalkan tanah manusia. Damar berlutut. Hatinya sobek. Kalau aku lepaskan semuanya, aku tak lagi menjadi aku. Naiya menatapnya. Tapi kalau kau tidak, dunia akan menjadi penjara. Ia mengangkat wajah Damar dan menciumnya. Kecupan yang lembut, dan pada saat itu, mereka menyatu. Wujud Naiya masuk ke tubuh Damar, bukan menghilang, tapi menjadi bagian dari kesadarannya. Penjaga bisu membuka gerbangnya. Di dalamnya, hanya kekosongan, tempat waktu dan identitas tidak berlaku. Damar melangkah masuk, tubuhnya gemetar. Tapi dalam benaknya, suara Naiya membimbingnya. Jangan takut. Aku bersamamu. Aku adalah bagian dari nadimu. Di titik paling dalam dari gerbang ketiga, Damar melihat cermin besar, cermin yang memantulkan semua sisi dirinya. Manusia, kekasih, pengecut, pejuang. Ia menyentuh cermin itu, dan dunia meledak dalam cahaya. Dalam sekejap, segalanya gelap dan senyap. Cahaya putih menghilang. Dan Damar terbatuk pelan. Udara dingin langsung memenuhi paru-parunya, tapi tidak menusuk seperti sebelumnya. Ia berbaring di altar kayu yang dingin, dengan salju mengendap tipis di jari-jarinya. Kau berhasil, suara pelan Keira memecah keheningan. Gerbangnya telah ditutup. Damar perlahan duduk. Kepalanya berdenyut ringan, tapi yang paling ia rasakan adalah kosong, namun damai. Seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang dan kehilangan bagian penting dari dirinya, tapi tidak menyesal. Ia menyentuh dadanya. Liontin itu telah lenyap. Namun detak jantungnya berlapis. Seolah di dalam dirinya ada denyut halus kedua. Lemah, tapi tetap ada. Naiya, bisiknya. Tidak ada wujud fisik. Tidak ada cahaya dramatis. Tapi ia merasakan sesuatu, kehadiran. Lembut. Menyatu. Suara yang tak lagi berbicara di telinga, tapi langsung di dalam pikirannya. Aku bersamamu. Di setiap langkahmu. Di setiap pilihanmu. Aku adalah detak kedua itu, yang akan membimbingmu, diam-diam. Namun dunia tidak sama seperti sebelumnya. Ketika Damar dan Keira turun dari kapal bisikan, mereka mendapati desa Shirakawa-go berubah. Beberapa rumah tak lagi memiliki bayangan. Orang-orang berjalan, tapi beberapa wajah tampak kabur, seperti kenangan yang tak utuh. Ada retakan di langit, nyaris tak terlihat, namun terasa saat kau menatapnya lama. Apa yang terjadi di sini? Tanya Damar. Keira menjawab dengan tenang tapi penuh beban. Gerbang memang telah ditutup. Tapi tak ada segel yang sempurna. Dunia ini telah bersentuhan dengan yang tak boleh disebut. Akibatnya, waktu, ruang, dan realitas mulai bergeser. Di Jakarta, saat Damar kembali, dunia tampak normal. Namun setiap malam, ia bermimpi berada di dua tempat sekaligus, sebuah hutan berkabut, dan ruang kantor pertambangan. Di cermin, bayangannya kadang memudar separuh, menampakkan sesosok perempuan di belakangnya. Diam, menjaga. Pengeboran di daerah tambang yang dulu hendak dibuka oleh perusahaannya, berhenti. Mesin-mesin mendadak rusak. Para pekerja mengalami mimpi aneh. Laporan tentang orang yang bicara sendiri dalam bahasa yang tidak dikenal mulai muncul.
Keira mengabari bahwa jejak-jejak dimensi ketiga mulai tersebar. Kita hanya memotong jalan utama. Tapi jalur-jalur kecil masih terbuka. Dan hanya kamu, Damar, satu-satunya yang bisa merasakan keberadaannya. Damar kini hidup dengan dua kenyataan. Sebagai manusia biasa, pekerja tambang yang kembali bekerja di dunia industri. Sebagai penjaga diam-diam dunia yang telah ia selamatkan, dengan Naya sebagai suara sunyi dalam jiwanya. Dan setiap malam, saat dunia tertidur, Damar berjalan sendirian menyusuri jalanan Jakarta. Kadang ia berhenti di bawah tiang lampu yang sepi, menatap langit yang berubah warna sedikit lebih ungu dari seharusnya. Dan ia tahu, sesuatu sedang bergerak di balik tirai realitas. Tapi ia tidak takut. Karena di dalam dirinya, ada cinta yang telah melampaui dua dunia. Ada kekasih yang tak perlu tubuh untuk tetap setia. Dan ada cahaya yang tak bisa lagi dipadamkan. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalan menyala seperti mata-mata tua yang tidak pernah berkedip, menyaksikan manusia berlarian dalam hidup yang tergesa. Di antara mereka, seorang pria berjalan pelan, mengenakan jaket abu-abu dan ransel kulit pudar. Damar. Ia bukan siapa-siapa bagi dunia. Sekadar pegawai tambang yang pernah hilang di hutan dan kembali membawa keheningan dalam tatapan. Namun di dalam dirinya, hidup sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkahnya memiliki gema yang tidak berasal dari dunia ini. Setiap detak jantungnya berdentum ganda, satu milik manusia, satu lagi milik cinta yang tak pernah mati. Kadang, di malam yang sangat sunyi, Damar mendengar bisikan. "Aku di sini." Dan ia tak menjawab. Ia hanya menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah lagi. Karena ia tahu, selama ia hidup, dunia ini masih memiliki penjaga. Penjaga yang tidak butuh pedang. Cukup cinta. Dan keberanian untuk tetap berjalan, bahkan dalam bayangan.